Baik, Recording in progress. kita akan lanjutkan materi di Matematika 3 yang pada hari ini kita akan membuat ringkasan atau review ya terkait dengan yang namanya finite difference method ya. Atau kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu biasanya diterjemahkan menjadi metode beda hingga. Oke. Apa yang akan kita lakukan di topik ini? Jadi seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa dalam metode numerik itu kita hendak merubah ya persamaan yang sebuah persamaan diferensial yang ini sifatnya mungkin lebih ke analitik ya. Ini ingin diselesaikan secara atau dirubah menjadi persamaan linear biasa. Sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini menjadi lebih ringan ya, dengan cara tambah kurang kali bagi saja. Nah, finite difference method itu pendekatannya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu metode dalam numerik untuk mengubah persamaan yang rumit secara diferensial ya, atau secara turunan menjadi persamaan yang lebih mudah. Oke, materi sebelum ini kita mempelajari ada yang namanya Deret-Taylor ya. Deret-Taylor itu juga prinsipnya adalah dia mengubah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi menjadi sebuah polinom ya, polinom atau suku banyak ya. Oke, langsung saja kita aplikasinya ya. Katakanlah saya punya grafik seperti ini ya. Ada grafik, ada sumbu X-nya adalah X itu sendiri, dan sumbu Y-nya itu adalah sebagai fungsi dari HX ya. Sehingga kalau di sini saya punya X, maka titik P ini ketika disejajarkan dengan sumbu Y, maka di sini ada nilai apa? Ini ada nilai HX. Sementara kalau X min delta X, ini kalau disejajarkan, ini adalah H X min delta X ya. Saya kira ini basic sekali ya. Ini hanya ketika kita punya X plus delta X, maka masuk ke sini kita ganti semua X dengan X plus delta X. Ini menjadi H kali X plus delta X. Ya, baik. Nah, menurut Deret-Taylor, kita selalu bisa mengubah atau kita selalu bisa mengekspresikan sebuah fungsi menjadi pendekatan suku banyak ya. Bagaimana? Oke, kita tuliskan ya. Saya tulis di sini saja. Maka Hx plus delta X itu sama dengan apa? Sama dengan Hx ya. Ini diperhatikan. Ditambah delta X dh per dx, ini turunan pertamanya ya, ditambah setengah kali delta X kuadrat turunan kedua dari dh per dx ya. Ini selanjutnya adalah 1/6 delta X pangkat 3 D pangkat 3H per DX pangkat 3, dan selanjutnya adalah 1/24 delta X pangkat 4 D pangkat 4H per DX pangkat 4. Oke, mudahnya adalah ini menyusun ya, dari yang 0 sampai ke 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita, ini untuk melihat pola saja ya, membantu kita untuk membuat pola. Ini tuh kalau dituliskan adalah delta X per 1 faktorial ya, pangkat 1 D pangkat 1H per
dx pangkat 1. Ini kalau dituliskan adalah delta x kuadrat per 2 faktorial D pangkat 2 H per DX pangkat 2. Sehingga polanya adalah, ya, yang pertama kita tulis HX-nya dulu, yang selanjutnya kita menyusun ya, dari angka 1, 2, 3, 4. Ketika urutan setelahnya, urutan katakan ini adalah urutan pertamanya ya, maka ini adalah 1, 1, 1, dan 1. Ya. Sehingga ketika urutan yang ketiga ini 1, 2, 3 ya, maka ini apa? Berarti angka 3 semua. Berarti delta X pangkat 3 per 3 faktorial kali D pangkat 3H per DX pangkat 3. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah tahingga nih, sampai tahingga. Gitu ya. Oke, barangkali ada yang lupa. DH per DX berarti ini adalah turunan dari H terhadap X ya. D kuadrat H per DX kuadrat berarti ini adalah turunan kedua dari H terhadap X. D pangkat 3H per DX pangkat 3 berarti turunan ketiga dari H terhadap X dan seterusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah selesai nih, berarti ini adalah HX plus delta X dan seterusnya ya. Oke. Jadi ini tahingga nih. Karena tahingga maka dia tidak terhingga ya. Sehingga ketika kita membuat pendekatan menggunakan deret Taylor, ini biasanya akan dipotong sampai ya idealnya seperti apa. Oke, lanjut. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung Hx min delta X. Ini berarti Hx ini ditambah, sorry, karena minus ya, berarti ini minus. Jadi plus min bergantian ya. Setelah ini plus, ini minus, ini plus lagi ya. Jadi angkanya sama sebenarnya ya. Cuma beda di plus minnya saja ya. Oke. Ini plus berarti 1/24 delta X pangkat 4 D pangkat 4H per DX pangkat 4 plus seterusnya. Oke ya. Oke. Ini yang akan kita gunakan ya untuk mengkonversi. Kita kan ingin mengkonversi tadi ya, ingin mengubah yang tadinya diferensial yang rumit ya, ini kan diferensial menjadi persamaan linear. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ini saya copy saja ya agar nanti bisa dipakai di tempat yang lain. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa di setiap suku tambahan, contoh ini ya, ini kan turunan pertama kali delta X. Ini turunan kedua kali delta kuadrat, turunan kedua kali delta X kuadrat kali setengah dan seterusnya. Semakin ke arah kanan, ya, semakin ke arah kanan. Ini nilai dari sukunya ini ya, ini akan semakin kecil ya, akan semakin kecil. Jadi nilai ini akan lebih besar dari nilai ini, yang ini akan lebih besar dari ini, nilai ini akan lebih besar dari yang seterusnya. Ya. Jadi apa yang akan kita lihat pendekatan dari situ, maka kita akan menganggap bahwa karena ini akan semakin kecil, maka kita anggap nilai ini bisa untuk kita abaikan. Ya. Bisa untuk apa? Untuk kita abaikan. Jadi kalau kita punya dua persamaan, ini namain dulu ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua.
Karena angka-angkanya sama dan polanya adalah plus min, maka kita bisa nih kalau seandainya akan menjumlahkan ya. Nah, apa yang terjadi ketika ini dijumlahkan? Maka ini menjadi apa? Sisi ruas yang kiri, menjadi hx plus delta x ditambah hx min delta x ya. Ini salah. Tadi kita hapus dulu ya, biar tidak membingungkan. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan ini tambah ini menjadi apa? Ini menjadi 2H kali 2HX ya. Ditambah ini kan plus min ya, berarti kan hilang. Hilang kan? Maka ini kita bisa coret ya. Nah, ini setengah do x kuadrat h do kuadrat h per do x kuadrat ditambah setengah. Setengah tambah setengah itu 1 ya. Setengah tambah setengah 1, sehingga ini menjadi apa? Kita tulis delta x kuadrat d kuadrat h per delta x kuadrat ditambah apa? Ini kita seperenam min seperenam 0 ya, dan seterusnya. Karena ini kita anggap sebagai akan semakin kecil terus, maka dari sini sampai sini kita anggap ini adalah sebagai nilai error ya, nilai error. Jadi kita anggap karena ini dikurangi ini adalah 0, maka kita anggap delta X pangkat 4 ini dikalikan 0. Jadi ini katakanlah ini sebagai nilai errornya. Tidak kita pertimbangkan dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi adalah ternyata kalau seandainya kita sendirikan ininya ya, katakanlah begini. Maka ini sama dengan apa? Sama dengan hx plus delta x ditambah hx min delta x. Kemudian ini pindah ke samping ya, pindah ke samping. Jadi min 2hx ya. Atau kita rapihkan ya. Berarti delta x kuadrat d kuadrat h per dx kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan hx plus delta x min 2hx, ini agar beruntun gitu ya, ditambah hx min delta x ya, hx min delta x. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, ya, ini saya copy saja biar cepat ya. Maka seandainya delta x kuadratnya ini pindah ruas ya, ini jadi apa? Jadi ini hapus dulu ya. Ini biar enak, biar pas. Ini sama dengan ini berarti 1 per delta x kuadrat kali ini ya. Oke. Sehingga d kuadrat h per dx kuadrat itu bisa dikonversi menjadi ini ya. Oke. Jadi turunan kedua itu ternyata turunan kedua dari diferensial itu bisa dikonversi menjadi persamaan linear saja ya. Ini kan tinggal hx plus delta x. Kalau kita lihat gambar gitu ya. Saya pindahkan lagi ininya ya. Kalau kita lihat gambar nih, kalau dilihat di grafik, maka ini kan hx itu nilainya tersedia ya, tersedia. Jadi
tinggal dimasukkan saja. Kemudian HX plus delta X tersedia. HX min delta X tersedia juga. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Tinggal dijumlahkan HX plus delta X dikurangi 2HX ditambah H kali X min delta X per 1 per delta X kuadrat. Jadi akhirnya ternyata kita bisa mengkonversi turunan kedua itu menjadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut bagaimana aplikasinya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan matematika dari aliran air tanah ya untuk kondisi steady state, kemudian homogen, kemudian isotrop. Ya. Oke. Apa rumusnya? Apa governing equation-nya? Jadi governing equation dari matematika air tanah itu ada apa? Adalah seperti yang dilihat lagi ya, YouTube yang sebelumnya. Ini berarti d kuadrat H per dx kuadrat ditambah d kuadrat H per dy kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ada sebuah persoalan gitu ya. Katakanlah saya akan membuat sebuah kondisi dari bawah permukaan ya, katakanlah ini seperti inilah. Kita buat ini kecil ya. Oh, kecil sekali ya. Oke, saya manual saja nggak apa-apa. Katakanlah ini adalah kondisi bawah permukaan. Ada air tanah gitu ya. Jadi di bawah permukaan, ini katakanlah kita membuat grid-grid gitu ya. Hari ini gambarnya kurang begitu bagus ya. Tapi anggap saja ini ukurannya kotak-kotak yang sama. Ya. Jadi anggap ini jarak antara ini dan ke sini katakanlah sama ya. Kita anggap ini dan ke sini juga katakanlah sama. Jadi katakanlah kita punya sebuah lapisan yang ada di bawah tanah gitu ya. Yang dia adalah sebuah aquifer. Kemudian kita membuat grid-grid ya. Membuat grid-grid yang ukurannya kita anggap sama ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan nilai H-nya. H ya. H itu hydraulic head ya. Katakanlah ini adalah 8,64, 7,68, 7,19, 6,82, kemudian 7,56, 7,99, 8,29, 8,33, 8,41, 8,53, 8,36, 8,18. Ya. Kemudian di sini ada 4 titik ya, 4 titik. Katakanlah titiknya adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, titik-titik yang ada angkanya ini kita sebut sebagai, kalau masih ingat di pertemuan selanjutnya ya, itu adalah boundary condition ya, kondisi batas ya, atau boundary value ya. Jadi nilai-nilai H di
masing-masing titik ya. Nilai H di masing-masing titik ya. Nah, ternyata nilai H di titik-titik ini bayangkan sebuah koordinat ya. Jadi dia menempati titik-titik tertentu dan di titik itu nilai H-nya adalah yang tercantum di gambar ini ya. Nah, kita akan ingin menemukan berapa sih nilai H pada titik A, titik B, titik C, dan titik D, nilai hydraulic head jika memang kondisi batasnya ini diketahui ya. Kita ingin menentukan itu. Oke, baik. Sebelumnya, jadi yang akan kita lakukan itu ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan ya dalam solusi numerik ini. Yang pertama kita akan mentransformasikan ya persamaan ini kaidah utamanya ya diferensial menjadi persamaan linear ya. Kemudian kita akan membagi daerah menjadi grid-grid tertentu ya, pembagian dalam sistem grid. Grid ya, grid. Jadi seandainya saya punya penampang, katakanlah ini air tanahnya begini ya. Kemudian ini katakanlah ini tidak ada, kemudian ini adalah slope-nya. Katakan ini slope, maka kondisi air tanah ini kita akan membagi menjadi grid-grid kotak-kotak tertentu yang ukurannya sama. Ya, itu maksudnya dari sistem grid ya. Kemudian kita aplikasikan boundary condition, kondisi batas ya. Kemudian initial condition, kondisi awal. Tapi karena ini adalah kondisinya steady state, maka initial condition tidak dipakai. Tapi kalau di transient state dipakai. Setelah itu kita akan tuliskan ya persamaan linear di setiap grid. Setelah kita punya persamaan linearnya, maka kita akan selesaikan dengan persamaan matriks ya. Oke, lanjut ya. Nah, kembali bahwa kita akan kembali menyelesaikan soal ini nih ya. Kita sudah tahu bahwa karena ini kondisinya steady state, homogen dan isotrop ya, maka governing equation-nya adalah persamaan yang ini ya. Jadi governing equation ketika dia adalah steady state, homogen dan isotrop adalah turunan kedua dari H terhadap X, turunan kedua dari H terhadap Y itu akan sama dengan 0. Ya. Oke. Di di persamaan sebelumnya ya kita sudah menemukan nih. Oke, ini ada keliru ya. Karena ini kita ada pendekatan error, maka ini tidak lagi sama ya. Ini menjadi mendekati. Mendekati tidak lagi sama. Karena kita anggap ini error dan harusnya ada nilainya kan yang ini ya. Ternyata ini error berarti ini kita terus. Nah, ternyata kita punya ini persamaan nih bahwa turunan kedua itu dia adalah hanya berbentuk 1 per X kuadrat kali HX delta X min 2H delta X ditambah HX min delta X. Oke, kita masukkan. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Maka kalau kita pecah ya, ini tuh berarti apa? Ini bisa kita tuliskan menjadi apa? Ini menjadi 1 per delta X kuadrat
kemudian HX, atau gini, agar memudahkan sebelum masuk ke sini ya. Sebelum masuk ke sini, saya simpan di bawah dulu. Eh, Katakanlah saya punya, tadi kan ada titik-titik itu ya, ada titik-titik itu ya. Oke, tapi tidak semua titik saya tulis, hanya sebagai ini aja. Ini sebagai memudahkan saja. Kalau ini adalah koordinatnya adalah H, I, J, artinya H itu ini adalah nilai apa? Hydraulic head pada kondisi X-nya sama dengan I dan X-nya sama dengan J. Nah, ini karena jaraknya sama kan kalau sistem grid itu, maka kita bisa menulis ini sebagai, kalau ini bergerak ke sini, maka yang bergerak hanya X-nya saja, Y-nya tetap kan ya. Sehingga ini kita bisa tulis sebagai HI plus 1, J. Ya. Dan ini juga sama ya. Ini karena ini hanya bergerak ke belakang, hanya bergerak di arah horizontal, ini kita hanya bisa tuliskan menjadi HI min 1, J. Kemudian ini menjadi H, I-nya tetap ya, karena yang bergerak hanya Y. Y itu ketika bergerak ke atas, dia akan bertambah ya. Ini jadi J plus 1. Dan ini jadi H, I, J min 1. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah ini adalah titik-titik ini menunjukkan nilai H pada koordinat masing-masing ya. Ada IJ, I plus 1J, dan seterusnya. Oke, kembali ke sebelumnya. Maka ini itu kita bisa tuliskan seperti apa? HX itu berarti kan adalah nilai apa? Nilai HI, J itu ya. HX itu berarti H ketika X-nya I, Y-nya adalah J. Kayak ini bisa kita tulis 2H I, J. Ininya apa? Ininya adalah H, berarti ketika plus, maka kan bergerak ke kanan ya, plus itu ya. Sehingga ini berarti I plus 1, J. Jadi kenapa kok X-nya yang berubah? Karena ini berubah pada kondisi X ya. Berubah terhadap X. Sehingga yang berubah X-nya. Ini berarti plus H I min 1, J. Pada kondisi yang sama, kita juga bisa merubah nilai do kuadrat H per do Y kuadrat. Itu akan mendekati nilai apa? Karena ini Y, berarti ini 1 per delta Y kuadrat. Ya. Ini menjadi apa? Ini yang tengah sama ya, karena ini kan sentralnya. Kemudian ini adalah H, I, J plus 1 karena bergerak terhadap Y. Ya, jadi Y-nya yang berubah. Jadi J-nya yang berubah. Kira-kira seperti ini. Jadi tadi kita sudah memecah ya. Ini kan ada delta kuadrat H, kita pecah jadi ini. Delta kuadrat H per delta Y kuadrat jadi ini. Oke, selanjutnya. Nah, karena delta X, delta Y kuadrat itu apa sih sebenarnya? Delta X kuadrat, delta Y kuadrat. Delta X kuadrat itu adalah ini. Delta X itu ini ya, sorry. Ini delta X. Ini delta X. Jadi jarak antar X. Jarak antar grid pada koordinat X. Sementara delta Y apa? Jarak tiap grid pada koordinat Y. Jadi ini ya. Nah, untuk memudahkan kita anggap jarak antar X dan jarak antar Y itu sama ya. Kita anggap sama saja. Agar apa? Agar memudahkan. Katakanlah jarak antar grid ini katakanlah delta X sama dengan delta Y, katakanlah nilainya A gitu ya. Katakanlah nilainya A.
Maka apa yang terjadi? Maka kita bisa mengubah nih. Kita bisa mengubah yang ini menjadi nilai A. Oke, kita ganti ya delta X kuadratnya ya. Delta Y kuadratnya juga kita bisa ganti menjadi nilai A. Berarti A kuadrat, ini A kuadrat juga. Ya. Oke, ini kita akan coba jumlahkan ya. Hasilnya apa? Ini ruas kiri adalah delta kuadrat H per dx kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat. Ya. Sementara yang tengah berarti jadi apa? Jadi 1 per ini deltanya berarti karena delta X itu sudah tahu berarti hilang ya. Ini kan delta X itu sudah tahu delta X-nya adalah A, delta Y-nya adalah berarti delta di sini bisa hilang karena perubahan. Nah, ini tetap 1 per A kuadrat. Ini menjadi apa? Jadi H I plus 1, J ditambah H I min 1, J ditambah H I, J plus 1 ditambah H I, J min 1 dikurangi apa? 4 H I, J. Yang ini kan kita sudah tahu ya, ini adalah governing equation ya, bahwa ini itu kalau dijumlahkan sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia sama dengan 0? Maka A kuadrat ini kan bisa pindah ke ruas kanan ya. A kuadrat kali 0 ya 0 ya. Berarti kita bisa sederhanakan ini menjadi apa? Menjadi ya sudah berarti ini saja kan. Ya. Ini itu berarti berapa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita tanyakan HI, J itu apa sebenarnya? HI, J itu adalah penjumlahan dari ini ya. Kemudian gimana kan dibagi dengan 4. Ya kan? Artinya ini pindah ruas ke sini katakanlah ya. Ini kan ada empatnya pindah ke bawah jadi begini. Artinya apa? Finite difference itu ternyata apa? Mudah saja. Ternyata hanya apa? Hanya rata-rata ya. Hanya rata-rata saja. Hanya begitu saja ternyata ya. Oke, agar tidak bingung ya, kita lihat lagi. Agar bisa kebayang, agar bisa lebih kebayang nih. Ya, berarti HI, J itu adalah penjumlahan dari titik-titik yang ada di samping-sampingnya, kemudian dibagi 4. Sudah selesai gitu ya. Jadi sebenarnya itu saja yang kita kerjakan. Jadi rumus-rumus yang rumit itu, ini kan kalau kita baca rumus yang governing equation itu ya, ini ya, ini kan bacanya saja sudah tidak enak ya, yang ini ya. Nah, sehingga kita rubah menjadi persamaan linear simultan, ternyata hanya seperti ini saja ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Oke, kita copy dulu ya. Maka apa yang bisa kita kerjakan nih dari sini ya? Oke, pindahkan biasa. Kalau kita lihat A ya, berarti A itu apa? A itu adalah samping-sampingnya apa? 8,18 yang atas, yang samping
kirinya adalah 7,68, samping kanannya adalah B, samping bawahnya adalah C. Dibagi 4. Atau agar kita lihat yang lebih cantik lagi, agar tidak ada pecahan, 4-nya pindah ke atas, jadi 4A sama dengan apa? 8,18 ditambah 7,68 ditambah B ditambah C. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan rumus B, C, dan D ya. Ini kita tulis aja ya. B berarti 836, 841, ditambah A, ditambah D. C berarti 7,19 ditambah 7,56 ditambah A ditambah D. Rumus 4D berarti yang bawahnya 7,99 ditambah 8,33 ditambah C ditambah B. Jadi begini saja rumusnya ya. Jadi kita bisa mendapatkan ini, sebenarnya kita bisa memakai rumus substitusi eliminasi ya. Kita tinggal jumlah kurang. Ini kita akan mendapatkan nilai A, B, C, dan D. Jadi A, B, C, D dengan persamaan linear 4 variabel dengan substitusi eliminasi. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan soal ini pakai cara itu. Ini silakan dicoba ya, pakai substitusi dan eliminasi biasa. Tapi karena kita sedang belajar numerik, maka kita sebenarnya jarang menemukan ya, hanya 4 variabel begini ya, apalagi di geologi ya. Di geologi ya nanti kalau kita menghitung di sistem linear ini, ya mungkin nanti bisa 100 persamaan gitu ya. Nah, itu sudah biasa, sangat biasa ya. Jadi kita akan menggunakan pendekatan numerik. Nah, bagaimana caranya? Ini yang huruf atau variabel kita pindahkan ke kiri semua ya. Tapi karena kita nanti akan menggunakan matriks, kita urutkan sesuai dengan urutan ya. Jadi ini 4A min B min C. 4A ini min B ke sini kan ya. Min C ke sini sama dengan apa? Ini tambah ini. Tambah ini berarti berapa? 15,86. Kemudian yang kedua, urutannya adalah min A plus 4B min D sama dengan 16,77 ya. Kemudian yang ini adalah min A tambah 4C dikurangi D sama dengan 14,75. Kemudian yang terakhir adalah min B min C plus 4D sama dengan 16,32. Ya. Nah, kalau kita konversikan ke matriks, ini jadi apa? Ya, udah, berarti kan kita tuliskan koefisiennya, berarti 4 min 1 min 1 0. Kemudian min 1 4 0 min 1. Kemudian min 1 0 4 min 1 dan terakhir adalah 0 min 1 min 1 4 ya. Dikalikan apa? Dikalikan A, B, C, dan D sama dengan apa? Sama dengan 15,86, 16,77, 14,75, dan 16,32. Ini apa yang dilakukan selanjutnya, kita bisa menggunakan pendekatan matriks ya. Metode apa yang kita gunakan?
ya metode numerik ya. Apa saja caranya? Ada cara metode Jacobi, ada cara Gauss-Seidel, dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata persamaan persamaan diferensial yang rumit ini bisa kita dekati dengan metode numerik biasa. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat memperdalam ilmu ini. Terima kasih. Sekian dari saya.